Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tips and tricks. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tips ya teman-teman, gimana kita itu bisa menjadi MVP di dalam event juara Olimpia teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman ini saat ini bermain juara Olimpia. Nah, mungkin teman-teman ini pastinya pengen yaitu mendapatkan MVP ya, karena di sini kita ini ada salah satu misinya itu adalah menjadi MVP sebanyak 2 kali ya, agar kita ini bisa mendapatkan hadiah yang maksimal teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tips and tricks buat teman-teman gimana sih biar teman-teman itu bisa mudah juara di Olimpia. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman itu wajib banget ya mengurangi teman-teman itu mati pasukannya. Nah, jadi teman-teman itu ketika udah sekarat, usahainlah teman-teman itu pasukannya itu ditarik dan dimundurin terlebih dahulu, karena dengan teman-teman pasukannya itu mati itu sangat menurunkan poin ya untuk bisa menjadi seorang MVP di dalam tim teman-teman. Jadi ya teman-teman itu meminimalisir lah ya kematian pasukan teman-teman kayak gitu. Nah, yang kedua teman-teman itu usahainlah itu sebanyak mungkin itu bisa support ataupun kill. Nah, karena kalau dengan teman-teman itu support atau kita sebut dengan assist lah ya, nah itu akan mendapatkan poin yang cukup tinggi walaupun teman-teman itu nggak nge-kill. Nah, itu dengan cara selalu assist ataupun support itu akan memberikan poin yang cukup positif juga dan menambah poin teman-teman untuk bisa menjadi seorang MVP teman-teman. Nah, jadi di sini gimana sih biar kita ini bisa banyak assistnya? Nah, ini di sini saya juga memiliki tips ya buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu buat teman-teman itu biar banyak assistnya, saya sangat saranin buat teman-teman itu gunainlah commander ya, itu yang secondary-nya itu gunainlah yang dia itu damage-nya area teman-teman. Nah, seperti saya sendiri ya teman-teman, di sini saya ini menggunakan yang secondary-nya ini adalah damage-nya itu area semua seperti YSG ya. Nah, teman-teman udah tahu lah ya, YSG ini damage-nya ini area dan bisa mengenai target itu yang banyak ya, itu adalah 5 target. Nah, begitu pula dengan Aed. Nah, Aed ini juga damage-nya area. Nah, di sini juga saya menggunakan commander epic teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini yang saya gunain ini adalah commander yang area juga teman-teman. Walaupun ya saya ini biasanya menggunakan Herman, tetapi di sini saya ubah ya teman-teman agar ya itu bisa lebih maksimal teman-teman. Jadi di sini yang saya gunain ini adalah commander yang damage-nya ini adalah damage area juga teman-teman. Jadi ya itu biar kita ini bisa maksimalkan ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki Keira yang expertise ataupun Keiranya itu yang skill satunya itu udah lumayan atau dan skill 2 dan skill 3-nya walaupun gak expertise, saya sangat merekomendasiin tetap menggunakan Keira. Karena si Keira ini ya damage-nya itu area teman-teman. Tetapi kalau teman-teman yang udah memiliki commander yang mungkin udah commander KD lama ya teman-teman yang memiliki damage-nya itu area juga, nah teman-teman juga boleh gunain. Tetapi yang saya rekomendasiin buat teman-teman yang berada di KD muda ataupun belum banyak commandernya, gunainlah commander yang damage-nya itu area ya teman-teman, walaupun nggak begitu kuat, tetapi asal kita udah support itu akan meningkatkan peluang kita itu untuk menjadi seorang MVP. Nah, di sini saya memiliki beberapa bukti screenshot ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya ini killnya ini 7 dan saya asisnya ini 10, tetapi kalah dengan orang yang killnya ini 1 dan asisnya 10 karena di sini trup saya ini mati 2 kali teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat di sini ini sebenarnya ini poin saya harusnya lebih gede, tetapi karena saya ini matinya 2 kali maka saya ini nggak menjadi seorang MVP teman-teman. Jadi di sini memang kematian ini ya benar-benar fatal banget ya teman-teman. Jadi kuranginlah kematian teman-teman kayak gitu. Di sini SS-an kedua. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini saya ini killnya 7 dan saya asisnya 10 dan di sini death saya 3 dan saya pun masih kalah dengan orang yang killnya itu 2 dan asisnya ini 6. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, memang kalau kita mati pasukannya ini maka kita untuk mendapatkan seorang MVP itu cukup sulit. Jadi tipsnya itu adalah teman-teman kurangi kematian dan gunainlah trup yang damage-nya itu area teman-teman. Dan kalau bisa gunainlah trup yang cukup keras dan memiliki kecepatan berjalan yang cukup bagus teman-teman.
Nah, untuk spellnya sendiri teman-teman, atau skillnya lah ya. Nah, ini teman-teman saya mau kasih tahu, gunainlah yang kalau bisa sih yang bergerak cepat ini teman-teman, karena di sini teman-teman itu ketika kabur itu jalannya bisa cepat. Nah, saya sendiri ini menggunakan kecepatan berjalan semua teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin saya akan coba ya teman-teman itu untuk bermain satu match ya. Nah, semoga saja ya teman-teman bisa sedikit lah ya mengerti apa yang saya sampaikan tadi di match ini ya teman-teman, dan saya akan coba semaksimal mungkin bermain di sini ya teman-teman, dan semoga saja saya bisa menang, dan kalau memang bisa ya saya bisa menjadi seorang MVP ya teman-teman. Oke, ini udah oke semua dan udah masuk semua ya, jadi kita tinggal tunggu gamenya ini mulai. Oke, 5 detik lagi, langsung saya ini akan langsung ke tengah teman-teman ya, karena menurut saya di tengah ini bakalan lebih rame, dan di sini saya akan langsung menggunakan kecepatan berjalan. Nah, di sini saya ini biasanya akan lihat posisi juga ya teman-teman, kita lihat juga, penting juga di sini kita itu harus jangan terlalu egois juga mau ke tengah terus, karena di sini teman-teman MVP itu hanya bisa didapatkan ketika tim kita itu menang teman-teman. Jadi MVP tidak akan kita dapatkan jika kita ini kalah. Walaupun kill kita itu banyak, assist kita banyak, kita nggak pernah mati, tetapi tim kita kalah itu percuma. Maka dari itu kita juga harus bermain secerdas mungkin. Nah, kayak di sini saya ini nggak ada teman saya yang ke arah atas, maka dari itu ya saya akan mengalah ke arah atas saja ya. Oke ya, di sini saya udah mengarahkan semua pasukan saya ke atas ya. Nah, jadi teman-teman di skill satunya lagi ini saya ini kan kecepatan berjalan, tetapi dia ini bisa menambah damage juga ketika bertempur. Nah, jadi ketika trup saya dekat mungkin boleh ya saya gunain. Oke, ini saya gunain biar kecepatan berjalannya lebih cepat ya. Oke, di sini ternyata udah ada 2 pasukan juga ya. Oke, langsung saja kita serang ya teman-teman. Oke, kita langsung serang Guan Yu-nya ya. Kita swam aja Guan Yu-nya. Oke, di sini kita langsung, semoga aja kita bisa menang ya teman-teman ya. Ini Guan Yu-nya udah sekarat. Oke, sekarang kita akan coba itu untuk menghajar Cao-Cao-nya saja. Oke. Oke, ini. Oh, tidak ini kayaknya Edward saya ini nggak sempet saya larikan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke, sekarang ini saya akan serang Cao-Cao-nya ya. Oke, Cao-Cao-nya kayaknya bakalan mati ya di sini. Nah, kalau lihat di posisi kayak gini, ini poin tim saya ini kalah ya teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat ya di dalam posisi kayak gini itu masih cukup kalah cukup jauh. Nah, di sini saya akan coba ubah. Wah, timnya datang. Tidak enggak jadi. Saya harus kaburin dulu. Nah, di sini ya teman-teman, maksud saya kita harus kaburin. Nggak bisa. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan meminimalisir kematian pasukan saya ya. Jadi ini saya kaburin dulu ya Richardnya. Oke, ini Edward saya juga udah hidup, maka dari itu kita coba ini untuk ke tengah saja. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya di dalam gameplay kali ini saya ini bisa mendapatkan MVP teman-teman. Nah, ini sungguh kebetulan banget ya teman-teman. Di sini saya ini banyak sekali death-nya ya, padahal saya ini death-nya 4, bantuan saya 4, pembunuhan saya 2. Tapi saya ini bisa menjadi seorang MVP teman-teman ya. Jadi ini saya cukup beruntung banget ya teman-teman, karena di sini tim saya ini dia ini death-nya juga
cukup banyak teman-teman ya, yang dimana di sini teman-teman saya deadnya ini tinggi-tinggi dan termasuk salah satu orang yang deadnya ini 1 tetapi killnya ini 1 teman-teman. Jadi di sini mungkin kita perlu seimbang juga ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, dead itu kuranginlah semaksimal mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, saya ini berhasil mendapatkan MVP teman-teman. Jadi intinya teman-teman itu harus meminimalisir kematian dan gunainlah pasukan ya teman-teman yang damage-nya itu area teman-teman. Jadi itu sangat penting teman-teman ya, untuk menggunakan pasukan-pasukan yang damage-nya itu adalah damage area. Oke teman-teman, mungkin tips and trick saya kali ini sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh untuk menekan tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, mungkin video saya kali ini sampai di sini. See you to the next video guys.